Dia berbuat salah, lalu remuk hatinya, menyesal, malu, takut, akhirnya merunduk, mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah. Nah, itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang banyak ibadah, banyak ilmunya, banyak taatnya, tapi menyikapi ketaatannya itu membuat dia jadi sombong. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan disempurnakan itu akhwat tempat duduknya supaya yang lain bisa ikut. Baik, kajian nomor Al-Hikam nomor 106. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 106. Ma'siyatun awrasat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat ataupun dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan membutuhkan rahmat Allah lebih baik daripada perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Ini bukan dosanya yang lebih baik. Maksiat yang menimbulkan tawadu dan memerlukan pertolongan Allah, rahmat Allah lebih baik dari perbuatan taat yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan besar diri. Tolong digarisbawahi, bukan dosanya yang lebih baik, tapi menyikapi dosanya. Dia berbuat salah, lalu remuk hatinya, menyesal, malu, takut, akhirnya merunduk, mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah. Nah, itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang banyak ibadah, banyak ilmunya, banyak taatnya, tapi menyikapi ketaatannya itu membuat dia jadi sombong, takabur, ujub. Nah, jadi bukan taatnya yang buruk, tapi salah menyikapi karunia Allah, ketaatan. Kan orang bisa taat itu karunia Allah. Masih ingat ilmu la haula wala quwwata illa billah? Sebagian menafsirkan bahwa la haula wala quwwata illa billah, kita tidak ada kemampuan untuk menghindari maksiat tanpa pertolongan Allah, juga kita tidak punya kemampuan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa menghindari maksiat itu kalau Allah menolong kita, dan kita bisa berbuat taat juga dengan
pertolongan Allah. Ada kalanya orang tergelincir berbuat dosa, tapi sesudah itu taubat nasuha. Dosanya mungkin segini, tapi taubat nasuhanya bisa menggerus semua dosa-dosa yang lalu. Ada kalanya tahajud, taraweh, baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi jadi merasa lebih dari yang lain. Merasa bahwa dialah yang bisa taat, dialah yang bisa berbuat kebaikan. Nah, itu sudah merupakan ujub, karena kita bisa berbuat baik itu karunia Allah. Jadi mana yang lebih harusnya mengharapkan rahmat Allah, ketika berbuat dosa atau ketika berbuat taat? Mana yang harusnya mengharapkan rahmat Allah, ketika tergelincir berbuat dosa atau ketika bisa taat? Dua-duanya. Tapi yang mudah membuat kita tergelincir hati kalau tidak serius adalah ketaatan. Coba saudara bisa ngaji, lihat yang belum bisa ngaji, apa yang ada di hati? Kalau tua-tua belum bisa ngaji, itu menyelesaikan masalah atau tidak? Disukai Allah atau tidak? Lihat saja orang yang meremehkan. Kita nih ke masjid, lihat yang belum ke masjid, tetangga atau pedagang, apa yang ada di hati? Jangan-jangan kita meremehkan mereka. Segitu dekatnya nggak ke masjid. Padahal kita bisa ke masjid itu dengan pertolongan Allah. Harusnya melihat yang belum ke masjid bagaimana? Ajak baik-baik, sopan. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak ke masjid. Hati-hati nih yang itikaf juga. Lihat yang keluar enggak itikaf, cuman padahal dia keluar dari masjid ini untuk mencari nafkah, untuk membiayai keluarganya, untuk memberikan lapangan syariatnya, lapangan kerja bagi teman-temannya. Yang paling top itu kan itikaf 10 hari terakhir. Wah, bolehkah saya itikaf selain? Boleh, dengan catatan tidak ada kewajiban yang terabaikan. Kalau kita enak di sini itikaf, tapi ada kewajiban yang terabaikan, boleh jadi tidak sempurna tuh itikaf kita. Bisa nafsu untuk enak diri sendiri, kecuali kalau memang sudah disiapkan dari awal untuk itikaf ini, tidak ada kewajiban yang terabaikan, karena tidak wajib itikaf ini. Nah, hadirin sekalian, jadi kita-kita yang diberikan ujian dan karunia oleh Allah bisa melakukan ketaatan, itu harusnya lebih sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah. Apalagi yang ceramah begini, ini lebih peluang ujub, takabur, ria, dengki lebih tinggi posisi seperti dianggap ulama, kiai, penceramah. Saudara rada susah sombongnya, tak diem ya. Tapi ada yang diam-diam juga sombong, ceramahnya saya juga udah tahu. Itu sambil diem sombong juga tuh. Udah tahu kan ciri orang yang takabur? Batarul haq wa ghamtun nas,
mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi hadirin sekalian, maka jangan anggap remeh orang yang bertobat, karena boleh jadi remuk hatinya itu lebih disukai Allah. Makanya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jangan anggap remeh orang yang berdosa tobat, karena boleh jadi bisa menyalip kedudukan kita. Hati-hati yang diberikan nikmatnya baca Quran, hafalan Qurannya banyak, diberi nikmat tahajud, sedekah, iktikaf. Hati-hati, jangan sampai ujub, merasa lebih dari yang lain dan merasa amalnya itu dia yang melakukan. Jangan sampai takabur. Apa takabur? Menganggap remeh orang lain. Bisa di hati itu. Ada kakek-kakek bismillah, kita di sana. Kenapa terkekeh-kekeh? Kakek itu belajar Quran dengan taufik Allah. Dua pahalanya, pahala belajar, pahala baca. Lain dapat apa itu? Dapat dosa. Tidak ngajarin apa-apa ke orang lain. Nah hadirin sekalian, jadi tolong jangan merasa aman dengan taat. Kita lebih banyak memerlukan pertolongan Allah, karena dalam taat itu peluang ujub, ria, takabur dan dengkinya juga besar.